Kemudian kisah yang unik adalah Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf ini teman-teman sekalian? Umayyah bin Khalaf ini sahabat dekatnya Abu Jahal, sahabat dekatnya Abu Lahab, tokoh Quraisy. Ada kisah dulu dalam riwayat Bukhari disebutkan. Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dekat dengan satu orang dari Ansar, dari asli Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Mu'adz pimpinan suku Khazraj, ya. Terkenal sekali yang pada saat dia meninggal singgasananya Allah, arsy-Nya Allah goncang. Sa'ad bin Mu'adz ini bersahabat sama Umayyah bin Khalaf, sahabat dekat. Pada saat itu teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah, ini sebelum kejadian ini ya, jauh sebelumnya, waktu muslimin sudah pada hijrah ke Madinah, di tahun pertama Hijriah, beliau pernah lewat di Mekah dan ingin tawaf. Tapi Mekah sudah tidak bisa orang Islam masuk, kalau masuk bisa dibunuh. Cuma dia kepala suku, dia suratin dari luar Mekah Umayyah bin Khalaf, sahabat dekatnya. Umayyah bin Khalaf ini kalau datang ke Madinah bertamu di rumahnya Sa'ad. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamu, sahabat dekat. Dua-duanya pemimpin suku, ini di Mekah, ini di Madinah, dan dua-duanya orang kaya raya. Maka Umayyah mengatakan, masuk saja, saya akan lindungi kamu. Masuklah Sa'ad bin Mu'adz menjadi tamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Begitu jadi tamu teman-teman sekalian, kata Sa'ad, wahai Umayyah, beritahukan kepada saya kalau Ka'bah kosong. Kapan kosong, tidak ada orang tawaf, orang Mekah, saya mau tawaf. Malam hari nggak apa-apa. Karena pada zaman itu teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy banyak yang tawaf sambil telanjang. Dan mereka bersiul serta bertepuk tangan. Dalam Al-Quran dikatakan mukaan wa tasdiyah. Jadi mereka mengubah zikir-zikir dan doa dengan tepuk tangan dan bersiul. Terlebih lagi mereka tawaf dengan telanjang. Dan kita tahu nanti dalam sirah kita dijelaskan panjang lebar tentang mereka akan meninggalkan tawaf telanjang itu setelah pembebasan kota Mekah. Gitu kan? Maka Sa'ad tidak mau tawaf pada saat itu. Kata Umayyah, baiklah. Umayyah kumpul sama teman-temannya dan dia tidak cerita nih. Dia tidak cerita sama Abu Jahal, sama Abu Lahab kalau ada tamu saya Sa'ad. Karena mereka benci dengan penduduk Madinah gitu kan. Pada malam hari Umayyah pulang ke rumahnya, dia mengatakan sudah tidak ada orang. Hai Sa'ad, ayolah kalau kau mau tawaf saya temani. Masuklah keduanya di Ka'bah, mau tawaf. Begitu tawaf datang Abu Jahal. Abu Jahal tanya, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau ini? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan Khazraj, suku yang besar di Madinah, terkenal dengan kekuatan perangnya, memang terkenal juga. Kata Abu Jahal, Sa'ad ibn Mu'adz, pimpinan Madinah, demi Allah kau tidak akan keluar dari Mekah hidup. Berani benar kau masuk di sini. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau kau berani sentuh saya akan lawan kamu. Saya bukan orang biasa, kepala suku juga gitu kan. Saya akan lawan kamu, dan kalaupun saya terbunuh, kau pikir sukuku akan tinggal diam? Mereka akan serang Mekah dan menghabisi Quraisy. Mereka mati atau Quraisy yang mati? Kata Abu Jahal, demi Allah kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, demi Allah bisa. Ribut nih, dua orang berantem mulut. Umayyah bin Khalaf di tengah-tengah. Dia lihat ke sebelah kirinya Abu Jahal, sahabatnya, pimpinan Mekah. Dia lihat sebelah Sa'ad bin Mu'adz, sahabatnya. Tapi ini muslim, ini kafir kan, seagama dengan dia. Dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya Umayyah cenderung kepada Abu Jahal. Maka dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam, karena dia pemimpin lembah ini, dia raja kami gitu loh. Sa'ad kepala suku, ini sahabatnya, tadi berikan jaminan, kenapa bukan membela? Ya kan gitu. Maka kata Sa'ad, wahai Umayyah, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi sama kita. Dan perlu kamu tahu, ini informasinya, perlu kamu tahu kalau Nabi kami Muhammad SAW sudah menginformasikan kami akan membunuhmu nanti. Jadi ada hadis yang disebutkan Nabi jauh sebelum perang Badar, kalau kami akan membunuhmu nanti, tapi tidak dijelaskan di mana. Umayyah waktu itu kaget, dia lagi pegang sebuah benda, jatuh bendanya. Dan Umayyah ini sekali lagi kafir dengan risalah Nabi SAW, tapi dia tahu Nabi jujur. Apa dia bilang? Apakah Muhammad menjelaskan, apakah Muhammad menjelaskan di mana aku akan dibunuh? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi kami akan membunuhmu, itu pasti, gitu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dalam riwayat dikatakan Umayyah pun bingung. Maka Umayyah meninggalkan dua-duanya, pulang ke rumahnya. Rupanya karena Umayyah pergi, Abu Jahal takut juga. Nggak jadi berantem nih. Abu Jahal tinggalkan juga. Sa'ad bin Mu'adz pulang ke Madinah, karena nggak jadi pertengkaran, dia sudah pulang gitu kan, pulang ke Madinah. Umayyah bin Khalaf
Dinukil riwayat oleh beberapa orang sahabat yang waktu itu memang masih ada di Mekah, belum masuk Islam, menyaksikan Umayyah untuk pulang ke rumahnya sambil dia ngomong sendiri di jalan. Dia mengatakan, demi Allah Muhammad tidak pernah dusta. Pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang diberitakan saat kepadaku malam ini? Kata istrinya, tidak. Apa itu? Istrinya juga kafir gitu kan. Dia bilang, Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya, sahabatnya, kalau mereka akan membunuhku. Apa kata istri Umayyah? Orang kafir nih, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Ini luar biasa nih pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah ada informasi di mana kau akan dibunuh? Dia bilang, saya sudah tanya kepada Sa'ad, tapi Sa'ad bilang tidak ada informasi dan tidak jelas kapan. Tapi istriku, saya pastikan pada kamu kalau saya tidak akan keluar dari Mekah. Pokoknya saya akan di sini teruslah. Saya nggak akan keluar dari Mekah. Baik, ini teman-teman sekalian, kejadian ini 3 bulan sebelum kejadian penyerangan, akan terjadi penyerangan kafilah Quraisy. Jadi Umayyah bin Khalaf ini berpegang terus pada kejadian itu. Waktu Abu Jahal keliling motivasi orang Mekah, ayo pasukan, ayo berkumpullah, peranglah, harta kita akan diambil. Terkumpul 700 orang. Setiap suku punya 100 orang. Umayyah bin Khalaf, ada 7 suku bergabung. Umayyah bin Khalaf ini punya suku teman-teman di Mekah, pas prajuritnya paling banyak 300 orang. Umayyah duduk depan Ka'bah, pasukannya 300 duduk depan dia, nggak ada yang ikut nih. Abu Jahal lewat. Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tinggal di sini? Kenapa nggak gabung? Ayo bergerak, hartamu juga ada di situ, akan diambil. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, apa kau lupa ceritanya Sa'ad bin Mu'adz? Kalau Muhammad sudah menginformasikan akan membunuhku. Makanya Abu Jahal bilang, kenapa kau percaya itu dusta? Nggak usah percaya, nggak benar. Keluarlah, bergeraklah. 300 orang ini paling banyak, gitu kan? Dia bilang, demi Allah saya nggak mau. Abu Jahal bingung, ini pasukan paling besar, gimana caranya? Dia pulang ke rumahnya, dia ambil dupa, teman-teman sekalian. Waktu itu ada dupa khusus, baunya itu kalau kecium bau perempuan. Jadi kalau laki-laki bau itu memalukan, aib. Diambillah bara api sama dia, dupa, ditaruh dupa tersebut, keluar wangi-wangian. Abu Jahal ambil punya istrinya, dibawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia permalukan Umayyah di depan pasukannya. Dia bilang, tatayyab ya Umayyah, nih pakai minyak wangi nih hai Umayyah. Umayyah tahu ini bau perempuan. Kata Umayyah, kenapa kau kasih minyak wangi perempuan? Dia bilang, karena kau perempuan, tidak mau berperang. Maka Umayyah marah, Umayyah tepis bara api itu, kemudian dia pun pulang ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, siapkan baju perang. Kata istrinya, kenapa? Aku mau pergi. Bukankah diingatkan, bukankah Sa'ad bin Mu'adz sudah cerita kalau Muhammad menginformasikan sahabatnya akan membunuhmu? Dia bilang, saya dipermalukan sama Abu Hakam, saya akan keluar sebentar, beberapa langkah, habis itu nanti saya kembali. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu istrinya pun menyiapkan. Subhanallah, setiap kali pasukan Quraisy yang 1000, terkumpul 1000 akhirnya kan, setiap kali istirahat menuju ke Madinah, menuju ke Badr, setiap kali istirahat Abu Jahal selalu datang pertama ke Umayyah. Wahai Umayyah, kau berdiri duluan, dijaga sampai tergiring ke perang Badr. Dan nanti kita akan ceritakan terbunuhnya dia di perang Badr. Ini salah satu mukjizat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu adalah pimpinan suku Aus dan bukan Khazraj. Tadi saya sempat sebutkan suku Khazraj, tapi dia adalah pimpinan suku Aus. Kemudian ada juga riwayat lain menyebutkan waktu Abu Jahal mengancam Sa'ad radhiyallahu anhum, mengancam bahwasanya berani benar kau masuk ke Mekah dan seterusnya, dan kau demi Allah tidak akan keluar dari Mekah dalam kondisi hidup. Maka Sa'ad mengatakan, kalau kau berani menyentuhku, aku akan menghilangkan sesuatu yang lebih kau cintai dari nyawamu sendiri. Maka Abu Jahal memang dikenal orang yang sangat cinta dengan hartanya. Bahkan dia bersedia untuk mengorbankan istrinya, anaknya demi keselamatan hartanya. Dia tidak faham, dia mengatakan kepada Sa'ad, apakah kalian punya Ka'bah juga di Madinah sehingga bisa menyaingi kami di sini? Kata Sa'ad, tidak, tapi seluruh hartamu akan dirampas oleh sukuku. Barulah pada saat itu Abu Jahal marah mengatakan, kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, saya akan bisa. Lalu mereka bertengkar mulut. Lalu lanjutan riwayat sama seperti apa yang kita sebutkan tadi.